Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Masih tetap semangat, tetap sehat untuk menjalani aktivitas pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Doa diakhiri. Oke, terima kasih untuk doanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya buat kalian, dan kalian pun mampu bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari ya. Amin. Tapi sebelumnya, sebelum ke pembelajaran inti, Bapak ingin menanyakan dulu nih tentang pembelajaran minggu kemarin. Masih ada yang ingat nggak pada pembelajaran pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas apa saja? Saya Pak Ditya Permana izin menjawab. Ya, silakan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan kegiatan desain produk dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi desain produk. Ya, betul ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan kegiatan sebuah desain produk dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya ya. Tuh, oke, nampaknya kalian sudah memahami materi yang kemarin. Kita akan berlanjut ke sub materi berikutnya. Untuk materi hari ini, untuk produk kreatif dan kewirausahaan di pertemuan ketiga ini bisa dilihat ya? Ya bisa, Pak. Oke. Masih KD yang sama ya, KD 3.5 itu tentang menganalisis proses kerja pembuatan contoh produk barang dan jasa. Yang dimana tujuan pembelajaran pada minggu ini ya, setelah kalian melakukan pengamatan video tentang cara pembuatan diagram alir atau flowchart, materi yang akan kita bahas minggu ini pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang dimana di sini kita menggunakan diagram alur proses produksi. Yang kedua yaitu prosedur pengawasan mutu produk. Dan yang ketiga jenis-jenis pengawasan mutu produk. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita akan bahas diagram alur proses produksi dulu atau production flowchart diagram yang namanya diagram alir ya atau disebut dengan flowchart. Silakan kalian simak videonya. Ini contoh dari flowchart permintaan barang ya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Pintas tadi kalian sudah melihat ya, itu contoh dari pembuatan diagram alir. Setelah kalian tadi menyimak video, ya bisa kalian lihat di sana ada yang namanya flowchart atau diagram alir, suatu proses permintaan bahan dari bagian gudang sampai ke bagian unit produksi. Flowchart atau diagram alir adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu ya yang menggambarkan urutan proses secara mendetail. Karena pada prosedur pengawasan mutu produk itu ada yang namanya kerusakan dan mutu produk. Yang kedua itu untuk mencegah terjadinya atau menghindari terjadinya kerusakan barang dari suatu produk. Yang ketiga itu kendali mutu dari produk tersebut. Kita pun akan membahas tentang jenis-jenis pengawasan mutu produk. Apa aja jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya yaitu adanya pemantauan mutu bahan-bahan yang akan digunakan. Dua, adanya pemantauan selama proses produksi. Ketiga, adanya pemantauan setelah produk itu jadi. Dan keempat, adanya pemantauan pengepakan atau packing. Nah, untuk tugas kelompok diskusinya, silakan kalian akan membahas tentang yang tadi sudah Bapak sebutkan. Ada yang namanya proses pengawasan mutu produk. Yang kedua, ada jenis-jenis pengawasan. Dan yang ketiga, adanya pemecahan masalah dari mutu. Kelompok 1, kalian akan membahas tentang prosedur pengawasan mutu produk. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, Bapak kasih waktu setengah jam. Nanti kita join lagi. Silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya tentang yang tadi sudah Bapak bagi tugasnya. Silakan kalian pahami, analisis,
Setelah itu kalian presentasikan ya. Bapak tunggu setengah jam. Poin lagi ya untuk presentasi dari tiap kelompok. Seperti yang tadi udah Bapak sampaikan, kalian akan menganalisis materi-materi yang telah Bapak bagikan atau subtema-subtema tadi yang telah Bapak bagikan tiap kelompok. Baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Kami Pak dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami yaitu tentang jenis-jenis pengawasan mutu produk. Oh ya, silakan Dam. 1. Pemantauan mutu bahan-bahan. 2. Pemantauan proses produksi bahan baku yang telah di gudang. Selanjutnya akan diproses dalam mesin produksi untuk diolah menjadi barang jadi. Dalam hal ini, selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku dipantau, 3. Memantau produk jadi yang jadi untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana tentu atau tidak, sekaligus mengetes mesin yang mengolah sesuai dengan bentuk, ukuran, dan mutu yang direncanakan. Produk tersebut akan digudangkan. Pemantauan pengepakan akan melindungi barang agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dari kelompok berapa, Dam? Kelompok 1 Pak. Hasil analisis dari kelompok 1 tentang jenis-jenis mutu pengawasan suatu produk. Oke, dari kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Saya Pak Ahmad Faisal dari kelompok 2 izin bertanya. Oh ya, silakan Mad. Jadi tidak dilaksanakan. Oke, pertanyaannya itu apa yang terjadi jika seandainya pengawasan mutu pada produk tidak dilaksanakan? Silakan kelompok. Pak. Pada mutu suatu produk, maka kita tidak akan pernah tahu apakah produk sudah sesuai dengan yang telah direncanakan, baik bentuk apapun ataupun ukurannya. Paham. Oke. Silakan dari kelompok 1 bacakan hasil kesimpulan kalian tentang materi yang telah kalian pahami, yaitu jenis-jenis pengawasan mutu produk. Baiklah, kami dari hasil presentasi dari pemantauan mutu, pemantauan proses produksi, pemantauan produk akan agar sesuai dengan yang telah direncanakan. Jika Ya, tadi udah di kelompok 1 simpulkan, yaitu kenapa pentingnya jenis-jenis pengawasan, karena dalam pengawasan mutu pada suatu produk itu perlu dan sangat penting untuk dilakukan, mulai dari pemantauan bahan-bahan, pemantauan proses produksi, pemantauan produk jadi, dan pemantauan pengepakan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi tidak adanya pengawasan maka bisa berakibat fatal pada perusahaan dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Pertemuan minggu ini Bapak bisa akhiri sampai di sini ya. Untuk materi minggu ini kesimpulannya yaitu materi yang kita bahas pada alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk, barang atau jasa. Kita sudah membahas diagram alur proses produksi atau produksi flowchart diagram. Kedua, kita pun sudah membahas tentang prosedur pengawasan mutu. Paham ya? Paham Pak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Nanti materinya Bapak akan share di Google Classroom. Oke Pak. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingatkan untuk LKPD dan bahan ajar tolong dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan ya. Baik Pak. baik. Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Oke, setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk kehadirannya pada minggu hari ini. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.